Pratantara lumaksana makita-kita. Lekonoto sampun kabiralaken mungguing kirap teno ingkang minangka dados besok ing lampah Gesang Subawanggala narebut dening lengger kekalih lan ugi sedaya para pangarsa ing agama-agama sak Nuswantara susul dening Praja Mertawaya punapa dening barisaning. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam wisata. Ketemu lagi dengan Kang Ahnaf channel yang mengupas sisi lain dari desa wisata. Oke, video terdahulu kita sampaikan bahwa perbedaan desa wisata dengan wisata desa. Kali ini kita akan mencoba mengupas untuk desa wisata budaya. Mungkin banyak sekali desa wisata ini yang mengedepankan destinasi wisata buatan atau destinasi wisata alam. Nah, kali ini kita akan mengupas untuk desa wisata budaya. Jadi ada sisi unik di desa wisata budaya. Background-nya akan berbeda dengan desa wisata lain tentunya yang sifatnya background-nya dari alam ataupun buatan atau religi. Ini di sini sangat-sangat unik dan harus benar-benar bekerja keras untuk membuat semuanya tetap bisa berjalan. Kita lihat videonya dulu. Tadi sudah lihat videonya seperti apa. Ini yang harus dilakukan oleh desa wisata tradisi dan budaya. Jadi benar-benar mereka ekstra kerja keras agar kegiatan yang ada di situ untuk menaikkan, untuk tetap bertahan dengan predikat desa wisata budayanya itu luar biasa sangat unik dibanding dengan desa-desa wisata yang lain. Satu hal, desa wisata budaya beda dengan desa wisata lain. Karena apa? Kompetitornya desa wisata budaya juga berbeda dengan desa wisata lain. Desa wisata yang mengedepankan sisi alam, baik buatan maupun alam yang sudah ada ataupun religi, itu persaingannya atau kompetitornya mereka dengan desa wisata tetangga atau lainnya. Tapi akan berbeda dengan desa wisata budaya, karena di sini akan mempertahankan sebuah tradisi yang lambat laun setiap tahun pasti akan punah. Nah ini yang sangat luar biasa di sini. Tadi di video sudah kita sampaikan seperti apa pernak-perniknya desa wisata budaya. Kompetitor utama desa wisata budaya adalah media elektronik. Nih, gadget juga.
biasanya anak-anak kecil usia 5 sampai dengan 10 atau 15 tahun yang mereka seharusnya mulai mempelajari tradisi dan budaya yang ada. Ya, syukur bisa melestarikan tradisi dan budaya yang ada, tetapi mereka sudah sibuk dengan game, sudah sibuk dengan nonton televisi, film-film misal kayak Ipin Upin, misal kayak Power Rangers zaman dulu. Nah, ini yang sangat berpengaruh untuk kelanjutan desa wisata budaya ini. Jadi kompetitornya lucu karena kompetitornya dengan media. Ini yang sangat sulit. Kita menemukan anak-anak sekarang yang mau berlatih gamelan misalnya, nggak usah jauh-jauh ke karawitan atau latihan nari dan lain-lain. Ini yang sangat susah. Tapi ini bisa dilakukan oleh salah satu desa wisata yang ada di Wonosobo, yaitu mengangkat kultur budaya. Jadi kalau ada wisatawan datang ke Wonosobo, ke desa wisata ini aneh juga, karena di sini tidak mempunyai objek wisata. Tidak mempunyai objek wisata sama sekali. Tapi di sini mempunyai 45 homestay. Ini yang dijual di sana. Jadi ada 45 homestay. Kemudian tradisi dan budaya, mulai dari tata cara penyambutan tamu, benar-benar tamu itu menjadi raja di sini. Tamu datang dari jalan besar udah mulai dikawal masuk, sampai di sini juga ada ritual penyambutan tamu. Ini benar-benar dikawal, benar-benar menjadi raja. Itu nanti bisa dibuktikan dengan teman-teman semua datang ke desa wisata ini. Ini ada sisi yang unik di sini. Semuanya bergerak di sini. Ini yang luar biasa. Jadi mungkin dari ratusan desa wisata, ini yang benar-benar bisa bertahan lama. Ini justru desa wisata yang berkarakter desa wisata budaya, karena yang diangkat tradisi dan budayanya. Ini luar biasa sekali. Jadi teman-teman wajib datang ke sini. Kalau yang mau mengelola desa wisata wajib datang ke sini, lihat situasinya. Kalau untuk desa wisata yang dekat dengan, mohon maaf, objek-objek wisata ternama, itu udah jaminan mutu. Jadi udah dekat dengan objek wisata unggulan itu kita nggak ngobrol banyak untuk arah ke sana, untuk strateginya. Tapi kalau yang ini jauh dari objek wisata besar, tapi masih bisa berjalan. Ini berdiri menjadi desa wisata itu dari tahun 99. Itu sudah menjadi desa wisata. Dan predikat yang disandang sebagai desa wisata itu datangnya dari travel agent atau dari wisatawan sendiri. Jadi tamu yang memberikan predikat bahwa ini jadi desa wisata, bukan warganya atau tokoh-tokoh masyarakat yang berbondong-bondong membawa persyaratan untuk mendapatkan SK menjadi desa wisata. Karena SK-nya saja ini datang bisa didapat itu di tahun 2020. Jadi baru kemarin bareng sama teman-teman yang baru merintis di desa wisata. Dan tamunya luar biasa di tahun 90 2000-an. Tamu yang datang itu banyak kan dari mancanegara. Sini datang sebelum ada listrik, karena di desa ini listrik hanya mulai ada itu di tahun 2007. Kemudian aspal juga belum lama, jadi benar-benar ini perjuangan yang sangat sulit di sini untuk bisa bertahan sampai dengan sekarang. Jadi kadang mikirnya untuk ikut lomba-lomba anugerah desa, misalnya anugerah desa wisata atau apa gitu, ini desa ini nggak pernah mengikuti, belum pernah mengikuti, tapi pengunjung termasuk meludak banyak di sini. Nah, ini sisi uniknya desa ini, namanya desa wisata Giyanti, ada di Wonosobo. Teman-teman boleh datang ke sini, boleh lihat seperti apa. Nanti akan kita ceritakan juga
homestay-nya nanti akan seperti apa. Boleh nanti teman-teman lihat lagi kegiatan yang ada di Desa Wisata Giyanti ini. Pratantana, lumaksana, makita kita. Lekonoto sampun kabidalaken mungguing kirap Teno ingkang minangka dados dosa ing lampan inggih Sang Suba Wanggala narebut dening lengger kekalih lan ugi sedaya para pangarsa ing agama-agama saknuswantara susul dening Praja Mertawaya punapa dening barisaning. Melihat tadi videonya seperti apa yang dipersiapkan, dan ini tidak perlu diada-adakan. Jadi kegiatan ini tidak ada tamu harus diadakan seperti ini, benar-benar mengada-ada gitu, enggak. Jadi kegiatan tradisi yang ada di sini sudah benar-benar organik, semuanya sudah datang dengan sendirinya. Kemudian di sini untuk amenitas pendukungnya seperti homestay tadi yang saya ceritakan, ada 45 homestay. Ini di tahun 2022 ini akan ada pilot project untuk membuat homestay ini menjadi seperti homestay tematik. Jadi ada karakter sendiri. Mungkin akan dicoba dari 10 homestay dulu. Jadi gambaran teman-teman di sini bahwa homestay bukan sebagai pelengkap nantinya, bukan sebagai amenitas, tapi karena desa ini tidak mempunyai destinasi wisata, homestay ini nantinya akan disulap menjadi destinasi wisata. Nah, ini terobosan yang sepertinya teman-teman yang lain belum terfikirkan. Nah, di sini kami akan mencoba untuk membuat homestay menjadi destinasi wisata. Jadi homestay yang tadinya amenitas sekarang akan menjadi tujuan wisata. Itu yang luar biasa untuk di tahun ini progresnya. Mudah-mudahan teman-teman para penikmat YouTube ini bisa memberikan support yang baik agar teman-teman di sini nanti bisa benar-benar menciptakan sesuatu yang tadinya hanya sebagai angan-angan atau mimpi, tapi saat ini bisa merealisasikan. Ini tadi kegiatan dari teman-teman, alhamdulillah yang dilibatkan teman-teman yang masih sekolah. Tadi ada latihan karawitan, terus tadi di pasukan berbodo juga itu dari teman-teman semua, dari teman-teman sekolah, tidak melibatkan orang-orang tua. Tapi di desa ini sudah mempersiapkan kalau harus ada atraksi yang isinya orang-orang yang sudah sepuh, usia 60 ke atas. Di sini sudah sangat siap. Atau di sini mau pesan penari-penari lengger yang sekarang ini perempuan, yuk harus ditampilkan dengan sosok laki-laki sesuai dengan aslinya, yuk sangat bisa sekali gitu. Kemudian satu sisi lagi di desa ini adalah lahirnya lengger yang ada di Wonosobo. Lengger tari topeng yang ada di Wonosobo terlahir di desa ini. Jadi desa ini unik juga. Unik karena banyak sekali kegiatan yang diritualkan di sini. Udah kalau mungkin di Indonesia ada Bali, mungkin kalau di Wonosobo ya ada Janti ini, Desa Wisata Giyanti. Ini sisi uniknya. Jadi teman-teman bisa datang pelajari. Oh iya, untuk Desa Wisata Giyanti sendiri ini 30% warganya itu masih keturunan dari Mataram. Makanya kalau melihat teman-teman di sini lalu lalang dengan memakai blangkon atau sorjan komplit, jadi bukan barang asing lagi. Ini bukan atribut, tetapi yang dipakai sama teman-teman itu benar-benar karena di sini masih ada terah dari Jogja.
tepatnya dari Hamengkubuwono I, dari Adipati Mertoloyo. Di sini juga sudah beranak pinak. Mungkin kalau teman-teman yang di usia saya itu ada di generasi ke-13, ini bisa lebih rinci lagi. Kalau teman-teman yang sudah menyaksikan video ini bisa datang ke desa ini, bisa merasakan situasinya seperti apa, iklimnya di sini seperti apa, terus masuk ke kampung auranya juga seperti apa. Itu nanti bisa dibuktikan untuk teman-teman yang sudah pernah datang ke sini, pasti akan 2-3 kali. Apalagi orang-orang perkotaan itu sudah datang ke sini sangat luar biasa. Jadi itu harapannya untuk desa wisata budaya ini, selain mengangkat budayanya, jelas di sini akan membuat destinasi wisata yang menunjang wisata budayanya itu tadi. Jadi dengan membuat homestay tematik, ambil dari 40 homestay yang sudah ada, kita ambil yang sudah cukup maju. Jadi mudah-mudahan bisa tahun ini realisasi. Ya ini tadi mohon doa support dari teman-teman semuanya, mudah-mudahan ini bisa realisasi dengan baik. Oke, bisa kita lihat lagi kegiatan mungkin anak-anak kecil yang ada di sini, mereka untuk melestarikan tradisi dan budaya yang ada di sini. Ini nanti kita bisa lihat. Ini kita tidak kayak menjual anak-anak kecil atau apa, kita hanya melihat sudut dari sisi yang lain, bahwa anak-anak kecil di sini sudah menguasai 1, 2, 3 tarian. Boleh dilihat lagi, monggo silahkan. Sudah melihat anak-anak sekecil itu di sini, tidak hanya satu anak, kalau dikumpulkan ada 2, 3, 4, 5 anak di sini, sudah pada ada greget untuk mulai nari. Banyak kan mereka kayak semacam turun-temurun gitu.
Jadi tidak yuk latihan khusus di Sanggar Padepokan atau apa, tapi mereka dari kecil akhirnya rasanya kalau dengar gamelan dan lain-lain mereka sudah seperti contoh anak tadi kalau melihat kegiatan ada pentas gitu pasti tangannya sudah mengepal terus, jadi jiwa seninya itu benar-benar sudah muncul sejak dini. Nah ini yang sangat dipersiapkan. Jadi itu tadi ya teman-teman ya, perbedaan desa wisata budaya dengan desa wisata yang lainnya. Besok kita akan munculkan lagi desa wisata yang lainnya. Seperti apa sih greget mereka untuk mempertahankan predikat desa wisatanya untuk tetap jalan, tetap lestari. Nah ini tadi desa wisata budaya dengan semua pernak-perniknya. Mungkin ini yang pertama desa wisata budaya ini kita angkat. Mungkin untuk video-video berikutnya akan kita angkat. Ini karena lama untuk mengupas desa wisata ini dari sisi lain. Kita belum mengeluarkan semua festival-festivalnya seperti apa. Festival yang paling unik itu akan muncul di desa wisata budaya. Nanti kegiatannya seperti apa, keseharian warganya kita akan kupas di seksi berikutnya. Jadi jangan pernah lewatkan. Kita akan lihat sisi lain yang tidak pernah diekspos oleh siapapun. Kita mencoba untuk membuka lewat Kang Ahnaf channel. Jadi jangan lupa tetap saksikan video-video berikutnya. Jadi kesimpulan untuk ini tadi bahwa hal tersulit di desa wisata budaya adalah untuk meregenerasi mereka. Karena itu tadi kompetitor kita adalah media elektronik dan media-media yang lain. Jadi anak-anak sudah dihipnotis dengan barang-barang elektronik sekarang, dihipnotis dengan film-film anak yang ada sekarang yang jauh dari tradisi dan budaya. Makanya PR terbesar teman-teman di sini untuk mempertahankan tradisi dan budaya itu sangat luar biasa. Jadi butuh support dari semua elemen masyarakat untuk mendukung desa wisata yang masih mengangkat tradisi dan budaya yang ada ini benar-benar didukung sepenuhnya. Juga untuk pemerintahan setempat mungkin monggo silahkan diperhatikan benar-benar. Desa wisata budaya ini tidak semudah desa wisata lain yang punya objek wisata dengan budget besar dan lain-lain. Tapi desa wisata ini tidak membutuhkan budget besar, tidak membutuhkan budget besar, tapi membutuhkan perhatian yang besar dan perhatian yang lebih. Karena ini menyangkut tradisi yang harus turun-temurun harus ada regenerasi berikutnya. Ini yang sangat sulit. Jadi uang seberapapun banyaknya untuk menciptakan anak-anak bertumbuh kembang dengan tradisi dan budaya yang ada itu sangat sulit. Sangat sulit. Beda dengan destinasi atau desa wisata lain yang dengan budget besar mereka bisa membuat sesuatu yang besar, sesuatu yang megah, sesuatu yang bagus. Tapi untuk desa wisata budaya susah. Jadi desa wisata butuh perhatian yang besar, perhatian khusus. Itu teman-teman. Jadi jangan lupa tetap ikuti Kang Ahnaf channel. Ini akan mengupas sisi lain dari desa wisata. Ini baru kecil banget yang kita kupas. Kalau kita harus mengupas semuanya di sekitar kita, kita butuh banyak sekali waktu untuk membuka ke sana. Tapi jangan khawatir, kita tetap akan hadir. Kita akan sampaikan seperti apa sih nanti kekhawatiran teman-teman di bawah. Terus ada lagi nanti gimana prosesnya, lanjutannya desa wisatanya mereka seperti apa. Kita akan kupas dan teman-teman yang menyaksikan video ini mudah-mudahan akan terketuk hatinya untuk memberikan support secara moral pada mereka agar tradisi dan budaya ini tetap akan berjalan. Jadi saya terima kasih, tunggu sesi berikutnya akan kita munculkan dan kita kupas lagi sesuatu hal yang masih belum kebuka, termasuk konflik-konfliknya nanti akan kita buka. Terima kasih.
Salam wisata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.